Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat pioner dimanapun Anda berada saat ini. Semoga Anda dan keluarga dan teman-teman semuanya tetap selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Amin ya rabbal alamin. Oke. Di video kali ini saya akan ngebahas project Pi Network lagi, yang tentunya kabar demi kabar setiap hari kita menunggu dan tetap menunggu. Jangan lupa sambil menunggu kita tetap bekerja sehari-hari, apapun profesi kita jangan sampai kita tinggalkan. Jangan sampai kita terlalu berharap yang berlebihan tentang proyek Pi Network ini, kita meninggalkan atau bahkan mengalahkan pekerjaan utama kita. Jangan sampai ya. Anggap saja bisnis atau mining free ini kita jadikan suatu bonus tambahan untuk masa depan kita atau penghasilan kita ya. Nah, jadi seperti itu untuk menyikapi Pi Network ini. Nah, jadi berkaitan dengan kapan sih sebetulnya Pi Network ini benar-benar bisa rasakan manfaatnya atau hasil daripada mining selama 4 tahun terakhir ini atau 5 tahun terakhir ini. Nah, tentunya teman-teman kita akan bahas secara mengeneral saja ya, yang berkaitan dengan kripto ya tentunya. Sebelum kita nanti masuk ke konsep Pi Network itu sendiri, untuk masa depan mata uang digital itu kedepannya bagaimana. Jadi saya sarankan buat teman-teman yang baru gabung Pi Network ya, teman-teman pelajari dulu ya. Pelajari dulu sebelum teman-teman bergabung konsepnya tuh bagaimana. Kemudian teman-teman searching dulu di Google atau di artikel-artikel apa sih kripto itu sebetulnya. Nah, bagi teman-teman yang masih terlalu awam banget terkait dengan kripto, nah silakan dipelajari dulu apa itu cryptocurrency. Nah, seperti itu. Nah, kalau teman-teman sudah mengenal apa itu cryptocurrency, contohnya seperti Bitcoin, Ethereum, dan koin-koin yang lainnya itu yang sudah ada di market, ini tentu teman-teman bisa membandingkan proyek Pi Network ini seperti apa, karena memang Pi Network ini didesain memang unik ya, walaupun memang kategorinya tetap kripto gitu ya, tetap kripto. Jadi konsep secara mengeneral kita nggak boleh berasumsi Pi Network ini bukan cryptocurrency, bukan gitu, jangan sampai. Karena mau nggak mau tetap yang namanya uang digital sebutannya adalah currency atau mata uang. Nah, saya akan nanti mungkin nggak terlalu jauh-jauh berbicara di konteks luar negeri atau apa ya, tapi saya akan berbicara khususnya di Indonesia. Nah, jadi berkaitan dengan cryptocurrency ini saya akan jelaskan ulang. Saya berkali-kali sering banget menjelasin tentang hal ini ke teman-teman yang masih terlalu awam banget tentang cryptocurrency. Jadi guys, berkaitan dengan cryptocurrency di Indonesia sendiri itu sudah ada undang-undangnya dan peraturannya sudah jelas ya, bahwa cryptocurrency di Indonesia itu legal, artinya bisa digunakan tetapi tidak bisa digunakan sebagai alat bayar. Ini saya berbicara terkait dengan konteks yang ada di Indonesia ya. Nggak usahlah kita berbicara jauh-jauh di Cina atau di Amerika dan lain sebagainya, atau di Nigeria atau di Kanada dan lain sebagainya. Nah, karena kita ini kan hidup di Indonesia, jadi saya akan berbicara konteksnya di Indonesia saja. Kalau teman-teman berkomentar, "Ala bang, kamu mainnya kurang jauh," justru karena saya tahu perkembangan teknologi, kita berbicaranya itu nggak usah jauh-jauh dulu, karena saya udah tahu lah kalau di luar negeri itu kripto ya jelas ya bisa. Di Amerika itu bahkan sudah ada ATM-nya ya khusus untuk Bitcoin. Jadi memang benar-benar sudah peraturannya dilegalkan sebagai untuk alat bayar. Nah, Pi Network ini saya melihat untuk berkaitan dengan updatean terbaru ini ya, PiFest 2024 ini kan diadakan kembali oleh Core Team. Ya, PiFest ini artinya kan Festival Pi. Nah, ini tanggalnya ini kan sampai
dimulai 29 Oktober sampai 5 November. Ini sebetulnya sudah pernah diadakan oleh Kortim, namun saat itu ya apa ya, ada sedikit beberapa kendala, nggak sebagian bisa menerima atau belum mengenal, karena memang P-Network ini memang sudah ditambang oleh beberapa negara, ratusan negara ya, bahkan katakanlah sudah di seluruh dunia. Tetapi nggak semua, setiap negara itu mengenal sepenuhnya P-Network, dan belum sepenuhnya juga mengerti dan paham konsep P-Network ini. Karena memang P-Network ini didesain, memang tujuan Kortim itu berbeda, layaknya seperti kripto-kripto yang sudah launching atau yang sudah list duluan seperti Bitcoin. Kalau kripto yang mengeneral ya, kita berbicara dulu sebelum nanti masuk ke poin P-Network. Kalau Bitcoin, Ethereum itu udah jelas, sudah ada harga, bahkan sudah kita bisa beli saat ini dan juga bisa kita langsung cairkan. Itu koin kripto yang sudah ada di market, Bitcoin, Ethereum dan lain sebagainya. Kalau Bitcoin kan sekarang udah menyentuh di harga 1 miliar 90 juta ya, dan sempat naik turun juga. Nanti diprediksi momen bull run ini di tahun 2025 bulan 5 Mei itu akan tembus sampai 100.000 dolar. Artinya itu kan pemain kripto semua udah tahu tentang itu. Nah, pertanyaannya P-Network ini nanti di Desember ini targetnya open mainnet. Apakah setelah open mainnet itu kita langsung bisa cairkan? Nah, kalau berkaitan dengan pertanyaan cairkan, tentu ada yang skeptis juga. P-Network itu kenapa harus dicairkan? Kan P-Network sudah mata uang digital, kan sudah bisa digunakan. Nah, ini salah kaprah lagi. Oke, itulah tujuan utama P-Network, memang seperti itu ya. Seperti yang saya bilang tadi di awal, bahwa P-Network ini memang didesain konsepnya berbeda dengan kripto yang lainnya, tapi tetap konteksnya di Indonesia nanti harus diakui sebagai kripto, mau nggak mau guys. Yang namanya kripto ya harus launching di market minimalnya, atau listing di market. Kalau sudah listing di market itu udah jelas, yang pertama harus open mainnet dulu, jaringannya sudah dibuka untuk umum, bukan hanya sebatas komunitas atau peer to peer atau peer to app saja. Karena sekarang kan mainnet tertutup nih, hanya sebagai bisa digunakan koinnya yang sudah migrasi itu untuk para pioner saja dan juga ekosistemnya aja, belum ke semua, belum mengeneral, belum dibuka untuk publik lah jaringannya gitu. Jadi hanya berputar di komunitas. Nah, harapannya di Desember itu kan open network bisa tercapai, artinya bisa diakses oleh semua blockchain. Artinya nanti P-Network itu bisa dibelikan atau ditukarkan dengan koin atau Bitcoin atau Ethereum dan lain sebagainya. Itu kan harapannya Open Network seperti itu. Nah, artinya kalau Open Network, harapan saya nantinya di Indonesia kan memang nggak bisa guys. Sekali lagi ya nggak bisa ya, kripto itu di Indonesia nggak bisa untuk alat bayar. Kalaupun bisa, itu nanti harus pemerintah itu memang benar-benar menyediakan regulasi yang tepat. Nah, jadi teman-teman kita harus menyikapinya secara positif aja. P-Network ini memang kalau memang tujuannya untuk alat bayar, hanya untuk belanja-belanja, ya saya pikir perusahaan di Indonesia ini seperti perusahaan retail harus masuk ke dalam proyek besar ini. Dan kemudian memang pemerintah juga ikut campur, dan memang sudah diketahui oleh pemerintah. Supaya apa? Supaya tidak ini tadi jadi ilegal gitu ya, karena kita tahulah pembayaran yang sah di Indonesia kan rupiah, bukan kripto. Kalaupun memang kripto sebagai alat bayar itu sah di Indonesia, tentunya Bitcoin itu sudah bisa digunakan dari awal, dari tahun 2019 gitu. Nah, jadi terbukti nyatanya kripto-kripto yang memang benar-benar sudah ada harganya saja itu nggak bisa guys untuk alat bayar, harus dikonversi ke rupiah dulu. Nah, itu solusinya di Indonesia. Makanya saya bilang tadi konteksnya saya berbicara di Indonesia saja. Nah, kalau memang konsepnya seperti ini, Dr. Nicholas harus mendesain ya kan sebagai alat bayar, ya tentunya harus ada kantor, ya kan. Itu saran saya, harapan saya seperti itu, harus ada kantor di Indonesia
khususnya memang Dokter Nicholas sudah buka kantor e-commerce seperti contoh kayak e-commerce yang ada di Indonesia seperti toko hijau, toko oranye, toko merah, dan toko biru gitu ya. Saya nggak sebutkan itu brandnya apa. Nah, harusnya Dokter Nicholas itu menyediakan marketplace sendiri juga, dan memang kalau memang didesain untuk alat bayar pembelian dan apapun menggunakan CoinPay harus ada marketplace. Dan marketplace itu juga guys, di Indonesia ini regulasinya itu tetap harus pakai alat bayarnya rupiah. Artinya solusi yang tepat adalah P-Network ini bisa kita rasakan manfaatnya, hasilnya itu tetap harus listing di exchange. Nah, berkaitan dengan exchange, apakah nanti sudah ada exchange yang sudah melist? Kalau sekarang pun dari tahun-tahun kemarin itu sudah banyak ya yang melisting koin P-Network ini, tetapi itu ilegal, nggak direstui atau bukan daripada proyek P-Network yang sesungguhnya, atau koin IOU. Kalau teman-teman nggak paham koin IOU itu teman-teman bisa cari di internet. Koin IOU itu apa sih? Koin IOU itu koin yang bukan sungguhan, di mana setiap exchange itu bisa mencantumkan koin yang mereka harapkan atau yang mereka inginkan, tetapi itu bukan koin dari atau developer itu sendiri, seperti kayak di Huobi atau di Atlantis Exchange itu kan sudah mencantumkan koin P ini, tetapi dari Dr. Nicholas sudah mengatakan itu bukan koin proyek dari P-Network yang dibuat oleh Dr. Nicholas. Artinya kalau teman-teman membeli koin itu bisa-bisa aja, tapi dicairkan itu nggak bisa. Teman-teman bisa membeli di exchange, tapi untuk mencairkan nggak bisa. Nah, itu kan sangat dirugikan. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Memang P-Network ini dari awal konsepnya tuh dibikinlah konsep ekosistemnya dulu. Nah, ini semoga harapannya di bulan Desember semoga bisa tercapai. Entah itu bagaimana nanti setelah open mainnet itu, apakah di listing dulu di exchange atau memang hanya sebatas untuk alat bayar. Kalau hanya sebatas untuk alat bayar saja, saya pastikan akan gagal di Indonesia, kecuali pemerintah memang benar-benar sudah mengetahui proyek ini, menyediakan dulu fasilitas untuk proses atau sistem P-Network ini mewadahilah untuk melegalitaskan bahwa kripto P-Network ini bagaimana konsepnya di Indonesia, baiknya bagaimana, apakah harus dimasukkan sebagai aset digital saja atau untuk alat bayar. Kalau menurut saya sih nggak akan bisa ya, setiap negara itu nggak akan mau lah uangnya itu digantikan dengan uang yang memang bukan dari negara asalnya. Sementara di Indonesia sendiri kan sudah ada proyek Garuda atau uang digital rupiahnya sendiri. Nah, ini saya pikir harus ada kerjasama dari pihak P-Network sendiri ya. Minimal ada kantor lah. Nah, kalau ada kantor P-Network di Indonesia khususnya ya gitu ya, yang nanti bisa berkolaborasi dengan pemerintah ya, tentunya kita bisa rasakan manfaatnya. Jadi kita jangan terlalu berhalusinasi dulu terlalu tinggi. Harapan saya seperti itu ya teman-teman ya. Ya, saya bukannya mengecil hatikan teman-teman, semangat teman-teman untuk klik tanda petir, tidak. Tapi saya sedikit menjelaskan dulu ya terkait dengan P-Network ini. Nanti masa depan P-Network ini memang luar biasa ya. Kalaupun nanti bisa kita gunakan sebagai alat bayar di Indonesia ya alhamdulillah. Kalaupun belum ya sabar aja. Kita tinggal tunggu aja apakah nanti bisa benar-benar listing ya di exchange minimal, atau di Binance atau di OKX. Kalau sudah bisa listing di exchange, nah itu sudah ada bau-bau wangi guys ya. Setidaknya kita tahu harganya di market itu bagaimana, berapa gitu ya. Karena kan selama ini kan kita ketahui 314.159 dolar itu kan harga kesepakatan saja dari komunitas, bukan dari pembuat proyeknya sendiri atau Dr. Nicholas itu sendiri. Harusnya kan Dr. Nicholas sendiri yang benar-benar menentukan kalau memang nggak di listing di exchange gitu ya. Oke, untuk komunitas kita harus sepakat harganya sekian. Komunitas pasti akan menerimanya dengan lapang dada. Berapapun itu nilainya ya kita terima ya, $1, $2, atau bahkan $10, bahkan $100, atau yang memang benar-benar yang sudah kita ketahui selama ini kesepakatan GCV gitu ya. Saya pikir nggak segitu juga ya, nggak effortnya itu memang oke lah, kita effort kita sudah 5 tahun kita klik-klik gitu ya, tapi untuk effort diterima ke masyarakat umum kayaknya belum.
Oke, jadi tetap semangat aja untuk klik tanda petirnya ya teman-teman. Semoga aja sih P network ini harapan saya sih, bisa diuangkan ya, itu dia yang paling penting ya, dan minimal ya listing di exchange. Nah itu kalau sudah listing di exchange ya tentunya kita akan tahu, ke depannya nanti kita, bisa gunakan untuk beli-beli apapun yang kita inginkan tentunya dengan uang rupiah. Kembali lagi ke uang rupiah, karena kita tinggal di Indonesia kan, kalau teman-teman mau di Amerika atau di manapun kalian bisa cek di map-nya, karena sekarang ini sudah disediakan map of Pi ini kita bisa tahu, ya kita bisa tahu untuk negara mana-mana saja yang sudah memang menerima pembayaran dengan koin Pi. Itu pun belum, diakui dari negara-negaranya masing-masing, belum dilegalkan negaranya masing-masing. Kita intinya masih, tingkat komunitas saja gitu. Nah ini kalian bisa cek di map of Pi ini, atau kalau bisa dikatakan ini adalah map daripada Pi itu sendiri, di mana pioner-pioner yaitu komunitas seluruh dunia itu ada, kita bisa cek di map-nya ini. Kalau teman-teman ingin jual produk kalian tinggal klik aja sell ataupun apa kalian bisa cantumkan. Nah inilah kita bisa cek dari data ini secara valid yang sudah diberikan dari Dr. Nicholas. Nah tentunya ini kan setiap negara kan ini nggak semua ya, ini yang ada logo-logo Pi ini kan. Nah inilah negara-negara ini yang ada komunitas Pi network-nya, dan ini pun belum tentu vendor, ya kan, belum tentu vendor. Ini ada hanya pengguna yang mining saja dari negara-negara ini, dan belum belum tentu kita bisa ini juga guys ya. Nah ini kan merepotkan. Nah solusinya yang memang tepat ya harus listing di exchange dulu guys, itu menurut saya yang terbaik ya. Kita harus ngikutin aturan yang ada gitu ya. Kalaupun memang didesain P network ini langsung bisa digunakan sebagai alat bayar ya, menurut saya ini masih proses panjang ya, regulasinya dan lain sebagainya. Jadi tetap semangat aja, saya nggak mematahkan semangat teman-teman. Sekali lagi ya mohon maaf, bukan saya mematahkan semangat teman-teman untuk bisa menghasilkan sesuatu yang effort-nya sudah teman-teman lakukan selama ini gitu ya. Tapi harapan saya sih setelah open mainnet itu ada kabar baik terkait dengan listing di exchange gitu ya, kita biar clear dan se-clear-clearnya berapa harga di market yang sesungguhnya. Oke. Jadi sampai di sini teman-teman paham lah. Tetap belajar, semangat dan pelajari apapun kondisinya. Jangan sampai kita ini menjadi orang yang tertinggal dengan era teknologi zaman sekarang, itu dia. Oke, sekian terima kasih. Kalau ada pertanyaan silakan komen di bawah ya. Salam sehat, salam santun, salam petir, salam buat teman-teman semuanya. Semoga sehat selalu, panjang umurnya, murah rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.